Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas em, penugasan kemarin terkait mulai dari penjelasan main class dari project Java FXML, kemudian nanti dilanjutkan dengan penugasan tutorial untuk membuat form-form berikutnya. Mulai dari yang pertama, yang kemudian menunjukkan sejauh mana pemahaman teman-teman dalam membaca program utama dari Java XML ini. Oke, kita akan lihat satu persatu, mulai dari kelompok yang pertama ini menyatakan mulai dari baris pertama menunjukkan letak program berada dalam package form login ya. Package form fungsi mengorganisir kelas ataupun interface ke dalam satu unit tunggal. Ya, oke juga ya. Ada pengelompokannya, betul. Baris 3 sampai 7 menunjukkan import yang diperlukan pembuatan Java XML. Import merupakan semacam kata kunci untuk melibatkan kelas atau library ke dalam kelas yang kita inginkan. Kata kunci untuk melibatkan kelas atau keyword ya, import sebagai keywordnya untuk melibatkan, betul, kelas dalam project kita ya, dalam project kita. Kemudian baris 9, deklarasi kelas form login yang memiliki hubungan dengan kelas application. Bukan hanya hubungan ya, tapi sebagai turunan. Jadi sebenarnya Java XML atau Java sudah menyediakan kelas application untuk membuat nanti berbagai aplikasi, berbagai form. Nah, kita membuat kelas turunannya, yang artinya kelas tersebut punya sifat-sifat yang sama dengan kelas application ini. Artinya ya kita akan buat kelas application ini tentunya dengan modifikasi kita sendiri gitu ya. Makanya form login ini extends application. Berfungsi sebagai blueprint untuk membangun objek tertentu. Blueprint membangun objek tertentu. Ini kelas ya. Definisi kelas blueprint ya, betul. Kalau dalam hal ini membuat form kan. Gitu. Kemudian 11 override nih ya, fungsi override, bukan fungsi. Kalau ada add-nya seperti ini namanya anotasi, annotation ya, menandakan. Override. Nah, bawahnya fungsi override, yang fungsi override bawahnya yang baris 12 ini. Anotasi override yang berguna agar fungsi yang ditunjukkan dari kelas induk dapat ditulis kembali pada kelas anak dengan parameter sama dengan nama fungsi yang berbeda. Kalau sudah override seperti ini artinya bukan kelas induknya ya, tapi kelas anaknya. Jadi agar fungsi kelas ini ya, kelas anak ini dapat ditulis kembali dari deklarasi yang sudah dibuat di kelas induknya. Intinya gitu kan gitu ya. Jadi kita sudah punya void start di kelas application, kita ingin membuat void start lagi yang tentunya sudah dimodifikasi, maka kita tanda dengan override di sini. Ya. Oke, intinya memang override itu kelas bikin dari kelas metode di kelas anaknya ya, ini ya, dengan nama yang sama ya, parameternya sama ya, nama fungsi berbeda, bukan bodinya berbeda, isinya berbeda, kelasnya beda, isinya beda, tapi nama parameternya sama. Baris 12 yang ini deklarasinya ini ya, deklarasi prosedur yang di dalamnya terdapat kode-kode yang akan diisikan di program. Oke. Kode-kode ya ya oke. 13-14 komentar ya, 15 pembentukan objek baru XML loader, 14 ya, 16 untuk menunjukkan interface yang harus dibuka ketika program dijalankan. 17 inisiasi dari fungsi peran agar bisa diakses. Agak kurang menjelaskan sebenarnya. 17, 15, 16, 17. Ini oke, tapi kan fungsinya apa gitu kan?
Ini lokasi ya, interface lokasi. 17 fungsi parameter. Kurang menjelaskan ya ini. Nah, 19 menentukan objek scene dengan root sebagai parameter agar interface bisa ditampilkan. Scene, oke, ya ini lumayan. 20 mengakses fungsi set scene untuk apa gitu kan? Intinya kan stage-nya ini yang kalau yang 20 ini sudah 12 sudah mulai bikin stage. 21 mengakses set title. 22 mengakses fungsi show agar ditampilkan betul, oke. Nah, ini betul. Yang atas-atasnya masih kurang informatif. Akhiri fungsi, oke. 25 plus main, 26 kalau dijalankan plus main, tutup, oke. Oke, ini kurang menjelaskan. Ini oke lah. Oke, secara umum yang atasnya sudah bagus, yang bawah masih kurang. Kelompok 2. Mulai dari baris 11. Kode tersebut kalau membuat objek stage. Bukan. Baris 11 kok membuat objek stage? Tidak. Langsung di baris 16. Membuat loader XML untuk apa? Load dokumen atau XML yang ingin kita buka. Load file XML-nya ya lumayan cukup. 17 menginisiasi loader ke parent class. Menginisiasi loader ke parent class. Kurang informatif. 19 membuat scene dan mengisinya dengan root. Oke, ini lumayan. Membuat scene dan mengisinya dengan root. Oke. 20 mengeset scene. Oke. Tidak informatif, hanya membaca kode program sampai stage ya sudah. Oke, ya cukup. Yang berikutnya masih kelompok 2 lagi. Nih kita lihat. Baris 5 sampai 12 library yang telah disediakan untuk membuat Java XML diperlukan untuk membuat Java XML. Ya, library ini sudah disediakan dan diperlukan saat kita membuat form kita sendiri gitu kan. 20 sampai 24 mengambil data dari satu file bertipe XML, mengambil data menggunakan XML loader yang diambil dan kelas ditempatkan pada server dari scene. Masih kurang informatif. Baris ke 233 manggil scene dari parent tadi untuk ditempatkan di stage. Ya, oke. Mengambil scene ditempatkan di stage. Ya, ngeset stage melalui scene tersebut. Jadi nama form login. Bukan diberi nama sih. Namanya masih stage. Diberi judul sebenarnya. Baris 36 menampilkan ya, oke. Diisi oleh scene dari parent blog ya. Ya, oke. Cukup. Kelompok 3. Kelompok 3 ini baris pertama form log. Merupakan package bernama form login. Nama package sesuai dengan keinginan. Oke. 37 kumpulan import digunakan untuk pelan program ya. Isi import sendiri sudah disediakan JavaFX. Semuanya sudah disediakan JavaFX ya. Ada kelas application, parent, scene, stage. Oke. Baris 9 public class form login extend application. Class form login turunan dari application. Oke, betul. Yang sudah default bawaan dari JavaFX ya. Application default dari JavaFX, betul. 11 sampai 17. 11 override sebuah fungsi atau metode superclass dari kelas induknya ya, kelas application ditulis kembali pada subclassnya. Oke, lumayan. Menandai ya. Override, anotasi override adalah menandai suatu fungsi gitu ya. Anotasi kan penanda. 12 metode di mana program dimulai.
ya, public void start. Belum ada menjelaskan throw exception ya, sama parameter stage-nya ini. Oke, kita lanjutkan dulu. 15, FSML loader merupakan kelas bawaan terdiri dari FSMX, membuat objek baru bernama loader. Buat apa FSML loader ini? Objek loader memproyeksikan FSML dokumen ke dimana source code program, source code tampilan ya, tampilannya terdapat di situ. Kita ambil, kemudian diproyeksikan di form ini nanti gitu. 17, sekarang menginisiasi objek loader kemudian menjalankan program, membuat sebuah objek loader kurang normatif. 19 sampai 21. Sedang hang. Sebentar ya. Perlu di-restart kah? Sebentar. Problem has occurred. Ya sudahlah, kita pause dulu.